Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, eh, ya seperti biasa kita akan mengerjakan live coding yang diberikan oleh prodi kita tercinta yaitu KPBRI ya. Jadi untuk live coding kita kali ini kita akan membuat portofolio lagi. Ya sepertinya udah agak muak ya. Sebenarnya aku buat e-commerce guys, cuma aku belum pede. Jadi aku masih pedenya bikin portofolio. Jadi kita bikin portofolio lagi. Tapi kita kali ini akan menggunakan Tailwind yang Play CDN. Kalau kemarin kita pakai CSS biasa, sekarang kita pakai Tailwind CSS yang Play CDN. Oke, semoga kalian gak bosan nonton videonya, karena ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting ya guys. Jadi pertama-tama seperti biasa kita buat folder baru di Visual Studio Code. Ini lucu banget nih, tab aku guys. Ada 4. Oke, kenapa jadi situ ya? Oke, kita buat folder seperti biasa. Di sini aku udah punya folder baru dan langsung aja kita shift 1 ya, langsung aja kita enter. Sip. Oke. Di sini untuk title-nya aku mau ganti jadi portfolio. Oke, sekarang mau kita sambungin ke Tailwind-nya. Kita buka Chrome, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke Tailwind CSS. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita ke Docs yang ada di pojok kanan sini. Kita pencet Docs. Terus, ini ada banyak ya tutorial installation untuk VTEP, Post CSS, Tailwind CLI, dan lainnya. Tapi kita pakai yang PCDN. Kemarin aku sebenarnya udah nyoba untuk yang VTEP sama CLI. Cuman aku masih takut untuk mengaplikasikannya. Jadi kita pakai yang udah pede aja ya. Kita pakai yang CDN. Jadi kalau pakai yang CDN, untuk HTML-nya kita ambil script ini. Jadi kita copy, kita Ctrl C, terus di atas head ini kita Ctrl V, kita paste dari sini guys. Nah, jadi setelah ini kita akan tersambung dengan yang namanya Tailwind CDN. Nah, kalau nanti kita butuh yang namanya icon, aku belajar dari pengalamanku yang kemarin, aku kesulitan buat masukin icon, jadi karena aku belum masukin yang namanya ini. Jadi font awesome, kita butuh yang namanya ini guys. Aku nggak tahu ini tuh apa, tapi nomor ini nggak bisa gitu dan versinya sesuai. Jadi di sini aku pakai versi 5.6.5.2 masih tadi. Ya, pokoknya 6.5.2 ini terus kita copy aja URL-nya, terus kita balik ke VS Code dan kita di sini ketik yang namanya tag link enter dan di dalam ref ini kita copy paste yang tadi. Oke, sudah. Nah, jadi untuk permulaan seperti ini. Lucu banget nih guling-guling. Oke, lalu out of topic tapi nggak apa-apa, biar nggak bosan. Kita mau yang beda di video kali ini ya guys. Karena aku lagi buat bikin videonya. Oke, jadi yang pertama kita masukkan di sini adalah tag header. Tag yang namanya header. Di sini kita tambahkan kelas seperti biasa. Jadi Tailwind CDN. Tailwind itu sebenarnya CSS tapi inline. Jadi dia ada di dalam HTML-nya. Jadi setiap habis apa-apa, di sini tambahin style ya. Lalu tambahin yang namanya class. Oke. Di sini aku mau tambahin background. Aku mau pakai white. Hmm, kok dia nggak ada sejection-nya? Kok nggak ada sejection-nya? Wait a minute. Karena dia nggak ada sejection-nya, aku mau coba nyalain dulu lah. Ya kita tetap ke terminal guys. Jadi di sini di view, kita open terminal. Kita balik dulu ke sini, kita balik dulu ke website CDN ini, terus kita ke Tailwind CLI. Nah, kita download dulu ya ini, npm. Kita download npm dulu. Jadi di terminal ini, nah, kita klik kanan, terus kita enter aja guys. Oke, kita bikin nunggu untuk pendownloadan semuanya. Sudah kan? Sudah saya. Nah, jadi perintah selanjutnya adalah kita membuat folder baru yang namanya src, terus kita berikan file input css, dan kita masukkan ini, input css ya. Jadi kita bikin folder baru yang namanya src, terus di src ini kita berikan file yang namanya input css, dan di sini kita masukkan yang tadi. Terus lagi. Nah, dia udah guys. Jadi gitu, tadi dia nggak ada suggestionnya karena terminalnya belum kita jalanin. Coba kita cek untuk keaktifan terminalnya, kita pakai npx nih. Jadi untuk menyalakan terminal itu kalian bisa pakai npx, dan kalau untuk menonaktifkannya kalian bisa pakai Ctrl C. Oke, sudah nyala semuanya. Wow, sudah. Siap, bosku. Salah guys. Oke, kita lanjut. Backgroundnya kita kasih yang white. Terus di sini kita akan menambahkan shadow. Shadow. X. Kita berikan width-nya itu kita kasih full, dan top-nya kita kasih 0. Oke. Terus di bawahnya di sini aku tambahkan yang namanya div pembungkus. Kasih class. Terus kita kasih max width-nya, kasih max width-nya non Excel. Terus kasih margin X-nya adalah auto. Padding X-nya aku kasih 6, dan padding Y-nya kasih
Aku mau kasih di sini flex dan justify between. Dan tentu saja kita butuh yang namanya item center. Jenis paket gitu ya. Justify item center. Di bawah sini kita kasih tag baru, itu kasih tag halaf. Dan di sini kita kasih untuk nama dari website-nya misalkan gitu. Kita kasih ini yang gaya nih kan. Dan di sini kita kasih class. Kita kasih teksnya tuh 2 XL. Kita kasih font bold. Kita kasih teks colornya di 700. Coba kita jalankan dulu. Nah, jadi nanti untuk permulaan dia akan seperti ini. Jadi di sini ada garis, dia semacam kayak navigasi, tapi bisa disebut navigasi sih. Jadi seperti header gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kalau yang kasih warna indigo juga lucu gak sih? Indigo sama jadinya. Ketuaan tapi kita pasang 100. Mau deh, lucu apa? Nah, oke, kita enter. Dan next kita akan membuat yang namanya adalah nav. Dan di nav ini kita tambahkan lagi tag yang namanya A. Di nav ini kita berikan kelas. Ke kelasnya kita beri space X. Kira-kira kasih space-nya itu 8, space X. 8. Dan di akhir dia kasih pagar biar dia rapi. Kalau tadi biar dia rapi. Nah, ini dia untuk mengisi dari header untuk menu-menunya. Jadi di sini misalkan menunya tentang saya self of banget. Di sini sama ada about. Maaf guys, ada sedikit background. Nah, di sini kita kasih hashtag about. Biar nanti kalau lihat dia akan menuju ke bawah. Ini kita tambahkan kelasnya untuk style simple sini. Kasih text brown. Text gray. Mana yang text gray? Jadi terus kita kasih hover, jangan lupa hovernya itu nggak jadi teks. Coba gitu. Ah ribet guys, enaknya begini. Nah, nggak ada hovernya, nggak ada hovernya. Gimana sih biar ada hovernya? Di sini kita bisa kan? Terus kita kasih ini deh. Kita gedein dulu. Gitu. Hovernya jalan nggak sih? Jalan ya guys. Kayak nggak kelihatan gitu lah. Oh iya jalan. I'm sorry. Oke, oke di sini TK-nya aku mau bikin 2 kali ya. 3 kali ya. Tebak. Misalkan di sini aku kasih service. Apa sih guys? Belum ada pengalaman apa-apa guys. Services. Terus di sini portfolio, di sini juga kita ganti portfolio. Di sini kita kasih kontak. Oke. Seperti ini. Oke, jadi untuk itu selesai ya. Kita kasih nama deh biar pushing. Header section. Header section. Nggak mau control slash. Header section. Ini yang kasih black aja.
Mending black apa? Kak, irengan. Nah, oh ya, touch. Oke, next kita lanjut untuk yang selanjutnya. Kita akan buat section baru di sini. Namanya adalah header section. Jadi kita akan buat tag yang namanya section dan kita berikan ID. Jadi bukan pakai kelas, tapi pakai ID dulu. Ini ID-nya kita pakai home. Udah kasih kelas di sini. Kasih padding topnya itu di 28. Di PB-nya aku kasih 20. Background. Background gradient. Aku pakai background gradient BR. Brown indigo. Two. White. Nah, jadi dia kayak menyala sedikit gitu. Tapi kalau begini jadi kayak hidungnya nggak kelihatan gitu ya. Ya udah deh, kita kasih white aja. Sip. Nah, kasih white aja di situ. Terus kalau ini udah kita enter, nggak usah di sini aja. Kasih untuk div-nya. Div-nya kita kasih name class. Kelasnya aku mau kasih maksudnya XL. Margin X-nya auto kayak yang atas. X-nya aku mau pakai center. Jadi X ada center ya. Terus di sini kita tambahkan tag baru yang namanya hidden 1. Terus kita asal aja sok time Ami dan Dayani. Di sini aku mau bedain detail warnanya. Kalau bedain detailnya pakai apa? Pakai namanya span. Kita klik. Nah, di span ini kita kasih kelas biar kita bisa warna-warnain apa-apa. Kasih di sini teks indigo 700. Yap, ini aku mau bedain tulisannya. Kita pakai kelas terus teksnya kita pakai yang text style, terus text bold, text bold. Oh ada. Oh, font bold sampai bawah. Font bold. Margin bottom. Oh ya. Oke. Lanjut ke sini kita kasih tag baru namanya P di paragraf. Di sini ini nulisnya gaya aja ya. Front end developer and UI UX design. Sebenarnya aku maunya back end ya guys. For your information, aku maunya back end dan sebenarnya aku juga mau full stack sih. Tapi aku mau cyber security, aku mau semuanya. Tahu tahu tahu. UI UX designer. Kita tambahin tulisan lagi di sini. I will beautiful, expensive, responsive website using modern tools like HTML, CSS, Tailwind, CSS, and JavaScript. Gaya-gayaan aja guys. Oke. Aku mau tambahin button. Kasih di sini kocak. Div. Ini mau styling padahal belum. Kita yang ini dulu. Aku mau dia jadi cool. Jadi dia ke samping. Justify. Justify center. Justify center. Gapnya tetap. Kasih tag A. Kasih yang namanya portfolio. Terus ini apa ya? Background indigo 600 XY. Padding X nya aku kasih 6, untuk padding Y nya kasih 3.
biar dia itu border radius tuh kalau detailin namanya rounded guys. Roundednya aku kasih LG. Jadi LG itu biar kotaknya tuh ujungnya nggak lancip. Jadi kalau biasanya dia tuh pakai border radius. Terus kasih shadow, cover, bikin indigo, terus skin transition biar bagus. Transition, from apa sih? From medium, transition, set, set, ya, 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 ya. Hah, ini gak cocok kalau 500. 900 lah kamu. Oke, isinya ceritanya ya ceritanya. My project, asik. Oke, jadi di sini kita buat salinannya. Kita buat 3 kali, 2 kali. Kontak nih misalkan. Asik, mantap. My project, kontak nih. Tampilkan view my project. Oke, oke, ini segini dulu. Nanti kita selesai nunggu mod dulu. Kita lanjutin untuk save file section. Enak banget ngeliatnya. Kita harus kasih namanya margin, ya nggak sih? Kalau padding, kita cari dulu paddingnya. Oh ya, padding bisa. Jangan lupa yang satunya juga kita butuh. Nah, ini dia. Hmm. Udah ada ini ya. Nah, kalau dihapus nih nggak bener. Loh, apa mungkin aja? Justify between webnya 4. Gimana sih? Apa harus kasih flex depannya? Berarti nggak boleh. Kalau kita nanti justify center. Kita kasih M. T-nya 4. Cek. Oke, sih. Next kita lanjutkan untuk membuat server session. Eh, no. About session. Teng teng teng, kita buat text section. Kasih ID-nya itu about. About. Nah, kita kasih class. Kita tambahkan untuk padding Y-nya. Y-nya adalah 20. Juga untuk padding X-nya adalah 6. Di sini kita masukkan div. House. Wow, IDN open house. Guys, aku udah subscribe. Ini adalah bukti. Aku sudah subscribe guys. Nanti kita terakhir. Kita kasih Maxwell. Maxwell tahunya. Kalau tadi 5XL, aku kasih 4XL. X-nya nanti akan sebelah auto. Dan teksnya biar di tengah kita pakai text center.
Sini kita kasih H2 adalah about me. Gaya-gaya lucu about me. Kasih kelas, kasih teksnya, ukuran teksnya, kontrol, teks J, karena teksnya, biar nanti tidak mepet sama paragrafnya kita kasih margin button. Sebelumnya kita kasih teks P, anggaplah aku nggak punya apa-apa yang harus diceritakan. About me, boleh lagi, biar banyak. Balik, keluaran ipsum doorsit. Hmm, aduh, mantap guys. Bagus nih sih, udah ya, kering banget. Tebal. Eh, angker, lanjut aja. Surprise action. Ngantuk guys, sekali nggak ngantuk. Eh, vitamin ID, service, terus vitamin plus, tingginya. Wah ini, alam, bikin dari 100, impact sini. Velocity di sini, velocity plus, ya itu maksudnya kayak max aja kayak tadi. Terus MX-nya itu, udah. Terkasih di sini adalah heading 2 adalah ceritanya. Yes, I do. I'm scrolling TikTok and I always sleeping. What I do? Terus tahu kasih kelas, masih create, terus create call, MD-nya pakai create call, juga create call kan. Udah. Hmm. Oh, bisa. Di sini kita kasih div place. We put less in here and we can put background white and then padding 8 and then rounded and LG shadow of course and hover and shadow XL, shadow XL, and then I will put in here is transition and then text center. Oh. Okay, enter. Dan kita masukkan tag yang namanya adalah I maksudnya I icon, dan di sini tambahkan plusnya. Di sini aku nambahin iconnya itu adalah plus kode. Masuk. Kok di sini sih kocak, plus kocak, plus icon, plus kode. Nah ini lucu, dari kemarin aku gak bisa guys. Yang pas itu ingat gak sih pas pertama kali bikin foto, aku pusing banget itu. Nah ini text indigo 700 margin bottom 4, terus aku enter. Di sini aku nambahin untuk H3, ketik di sini website development web development. Aku nggak tahu mau nulis apa, jadi satu lem. Tapi kayak kepanjangan ya. Tapi ini bahasa apa ya guys, pendekin aja sih tuh. Kita tambahkan tag plus text cry. Sini juga tambahin kelas, lalu aku mau gedein tulisannya.
Langsung info. Oke, untuk di sini aku mau jadikan dia tiga. Siap, 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 siap. Ceritanya ini adalah UI UX design. Sini adalah service dulu. Di sini adalah service tree, responsive design. Sebaya dong, responsive design. Design. Oke, di sini aku hapus karena dia nggak bekerja gitu loh guys. Kita ulang stylingnya. X3SL, Word, PX-nya, enggak, text center, text gray 800, lalu margin buttonnya 12. Mana ya? Setelah setelah dua ini kita tambahkan satu div khusus, dan di sini kita kasih class. Kita masukin yang tadi, kita hapus itu grid call 1, kasih md adalah grid call 3, dan gapnya adalah 8. Dan ini kita inputkan. Oke guys, jadi aku habis makan dulu sebentar. Jadi ini websitenya sudah, apa sih, gridnya sudah bisa jalan. Jadi tadi kesalahan kita karena kurang menambahkan div lagi. Jadi kita salah misalnya divnya. Soalnya oleh anak. Gimana sih? Nah, jadi dia sudah responsif guys, lucu banget nih, suka. Hai. Jadi kalau diperkecil dia berubah jadi gap 1. Gitu. Paham nggak? Ini loh yang tadi kita masukin di sini. Jadi dia kalau mengecil dia jadi quick call 1, dan kalau dia membesar atau medium ini dia jadi quick call 3. Gitu. Aku ganti untuk icon-iconnya. Icon terdetek kan. Nah sih, fresh. Ding, 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 ding. Sekarang kita lanjut ke section selanjutnya. Adalah portfolio section. Kita kontrol, apa sih? Kita kontrol slash. Portfolio section. Portfolio. Dan pertama-tama adalah text section. Center, dan kita berikan ID, yakni portfolio. And then class, of course, PY. Ni hao. PY 20 dan X6. Lalu setelah section, seperti biasa kita tambahkan ialah div. Kok dia sejajar gini ya? Cuman nggak sih? Gak apa-apa. Kalau sejajar tuh nggak rapi, kebingungan bacanya. Di sini ditambah class. Max width adalah 5XL dan MXL. Lalu di bawahnya kita berikan namanya adalah H2. Sip. Ceritanya mah my project. Hai, my project. Kita kasih kelas dulu. Terus itu saya portfolio. My project, di sini kita kasih kelas. Kita kasih text di Excel. Text di Excel dan harus kasih font bold. Dan text center biar dia ketemu. Ding. Yay. Lalu kita kasih text gray 800. Biar sampai atasnya.
skill 800. Margin buttonnya 12. Jadi ada mepet. Oke. Oke. Setelah H2, kita tambahkan lagi untuk div. Kita style dulu, kita masukkan class. Breed. Lalu breednya itu maunya breed call. Tuh, breed callnya breed call 1. Dan kalau dia small, iya kan ya? Pokoknya maunya dia breed call 2. Kalau dia lagi large, mau dia breed small, breed call 3. Dan gapnya aku kasih di sini. Button. Oke. Lalu zip 1. Biar gampang bacanya. Oke. Kita pasang div di sini. Kita masukin class lagi. Kasih background white. Kasih rounded biar dia rounded LG. Biar dia nggak lancip-lancip amat. Kasih overflow hidden. Kasih shadow. Dan aku kasih hover. Hovernya aku kasih shadow XL. Transition. Di sini, aku mau cari gambar dulu. Pasti udah di sini kocak. Kita buka Pinterest, our Pinterest. Ceritanya gambar orang aktif lagi work. Hai, UI UX. Gimana sih guys? Biar kelihatan kayak kerja gitu loh. Work. Bentar guys, bingung aku. Coba asal-asalan aja kan ya. Oke, kita pakai yang ini aja karena kita asal-asalan aja. Aku nggak mau pakainya. Jadi kita pakai link aja. Sini kan masukin image kan. Kita gak search. Terus aku mau cari lagi. Dan dulu ah. Intinya nanti gambarnya gitu-gitu aja. Sini aku tambahin kelas. Widthnya aku kasih full. Dari sini aku pakai width full. Untuk heading. Ini aku kasih 48. Wow, headnya 48. Object cover. Group covernya. Aku mau scale. Scale 1/5. Si translation. Ya nggak sih? Translation. Habis setelah div ini, kita tambahkan div baru. Lalu di sini kita kasih kelasnya, cuman kasih heading aja 6. Nah, di sini aku mau kasih untuk judul dari project ceritanya. Di sini aku tambahkan kelas. Casing style, font semi bold. Apa ya?
Project project apa ya, guys? E-commerce. 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 Masih panggil. Beneran nggak tahu belum bisa di sininya. Terus kita kasih tip. Di sini kasih pagar. New project. Terus di sini kita kasih text in. Mega lupa. Kasih kelas. Kasih teks Indigo 600. Jangan lupa kasih cover. Covernya adalah underline. Underline. Bisa nggak underline? Underline. Hmm. Aku mau bikin. Nah, ini adalah project 1, ini adalah project 2, dan ini adalah project 3. Aku mau gambarnya aku ganti dulu. Ini kan tadi udah e-commerce, jadi project kedua ini gampang aja misalkan portfolio website. Website. Portfolio website. Dan yang selanjutnya adalah manager. Apa ya? Aku tadi lihat-lihat sih ada ini. Aku nggak tahu ini apa. Tax manager app. Kayaknya begini. Aduh, aku salah di mana, guys? Apa yang begini ya? Aku nggak ngerti, guys. Enggak, gimana, guys? Terus aku tinggal copy paste kok. Ada yang tidak tahu. Guys, aku lagi mau benerin. Aku lagi mau membenarkan ini. Jadi kapan-kapan aku benerin. Tapi nggak sekarang ya, guys. Oke, kita lanjut. Contact section.
jujur aku capek ngomong, guys. Ya Allah. If you approach it at 9, sort together. To bring your idea to life. Form. Mhm. As. Yeah.
Capek guys, capek ngomong. Mau maghrib guys. Sebenarnya aku yang kurang paham guys. Jadinya, maaf ya, aku sambil nonton tutorial dikit-dikit. Karena ini sesuatu yang baru buat aku. Kayaknya setelahnya aku mau belajar ini deh. Soalnya ini kayak, lucu banget. Gitu. Jadi sini tempat untuk berkeluh kesah gitu guys. Nanti 600. Masih teks Olive. Untuk pakai hover guys. Ini, oke. Um, Double transition. Udah kali kan? Ini bisa diakses nih. Oke. Oh bisa guys. Oke, kita dua session terakhir aja udah. Karena ini sudah mulai maghrib. Jadi guys, aku ngerjainnya di rumah. Oh, footer section. Jangan hujat aku guys. Di sini ada tag yang namanya footer. Di sini kita bisa langsung kasih close saja. Bisa kita kasih gameplay. Kayaknya B900 bisa kasih text white. Terus kasih P dan PX. Bisa kayaknya 12 tapi kasih 10 aja. Kita X nya kita kasih 4 kanan. Hmm. Terus di sini kita tambahkan untuk div-nya. Kasih max. Width-nya itu 5x nya. Kasih MX auto. Astagfirullah. Kasih text center. Di sini kasih titik P. Jadi kita akan buat yang namanya copyright. Aku mau pakai copyrightku yang waktu itu aja. Oh, maaf, Mbak, salah. Aku mau lihat doang, guys. Kalau copyrightku waktu itu nulisnya apa sih? Kemudian footer. Oh, udah oke, oke, oke. Di sini buat bikin copyright itu kita pakai dan seperti ini. Kita pakai copy lalu ini guys, ini untuk buat yang namanya copyright. Terus 5 MBG. Aku mau gini aja untuk teks copyrightnya. Lalu di bawahnya aku mau tambahkan namanya div lagi. Terima kasih kelasnya itu aku kasih margin top yang 4 plus bisa kasih justify center dan space x 6. Di bawahnya kasih VA, di sini kasih pagar, dan di sininya aku kasih TI, lalu sini aku kasih kelas, fa, fa, link, input, link, input, apa sih ini? Fa, link, ikut, fa, input, link, coba sini kita main kelas, isi covernya itu jadi X indigo 400, lalu kita copy untuk VA ini, ini ada guys, swipe, oh,
Scroll YouTube. Nah, jadi segini, tapi mau kita besarkan. Ting ting ting. Oke, guys, capek. Jadi kalau selesainya begini, guys. Kalau selesai gini, jadi web ini udah responsif. Lihat kan, responsif. Oke, tapi tuh, ini tuh harusnya kalau aku klik, dia ngarahnya ke situ, guys. Ah, salahku di mana? About service folio contact. Coba. Ah, I know. Gak pakai ini apa sih? Nah, jadi guys, kalau kita arahkan dia akan kembang, service, portfolio, dan kontak. Ih, getting touch-nya kurang gede. Hmm, mana sih? Ini udah kok. Udah teks 3XL. Teks sayangkan font. Teks 3XL. Oke. Okay. Terus kurang gede. Oke, okay, jadi nanti bisa masukin nama kalian, email, dan message. Terus bisa kalian send message. Oke, okay. View my project. Ada lagi yang salah. Mana sih pas bikin view my project? Ini portfolio. View my project ke sini, kontaknya dari sini. Oke, okay. Aku mau buat hamburger menu, cuman aku singkat mah nanti aja kapan kapan. Jadi kalau kita inspect di sini, kita pakai icon Chrome ini. Ya sebenarnya di sini sih masih belum menyesuaikan ya, karena harusnya di sini kita menggunakan hamburger menu. Ntar deh ya kita benerin. Kayaknya nggak di video ini, kayaknya di luar video aja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kalian paham videonya dan semoga aku akan terus paham tentang ini. Oke guys, see you next my video. Record live coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.